Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatiz, kaum muslimin, segenap pengantar jenazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tiang pelunggu atas bantuan dalam proses penyiapan sampai pemakaman jenazah saudara tiang Zulkifli niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan tiang pelungguh dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tentang kematian, tentang kehidupan dunia niki. Allah ciptakan siang dan malam untuk agar kita paham bahwa sebagaimana siang berawal dan berakhir, begitu juga sebagaimana malam berawal dan berakhir, kehidupan kita juga ada awalnya dan ada akhirnya. Akan tapi kita terkadang menyikapi peringatan-peringatan Allah yang sifatnya biasa dengan biasa-biasa saja. Maka perlu terkadang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sedikit lebih keras. Allah datangkan musibah, Allah datangkan bencana, Allah datangkan gempa, Allah datangkan berbagai macam musibah agar kita sadar, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagaimana sifat manusia itu sendiri, cepat lupa dan menzalimi dirinya sendiri. Ketika musibah itu datang, kita baru sadar, tapi tidak lama kemudian kesadaran kita itu hilang seiring waktu musibah itu menjauh dari kita. Musibah Allah sudah berikan kepada kita, tapi kemudian kita tidak sadar juga. Maka kemudian Allah perlihatkan kepada kita kematian di hadapan kita, agar kita kemudian ingat bahwa kematian niki akan menghinggapi kita. Dan orang yang meninggal yang kita mandikan, yang kita kapani, yang kita solati, yang sekarang kita kuburkan, selalu berpesan kepada kita, wahai saudara-saudaraku yang menyaksikanku, hari ini saya dimandikan, suatu saat engkau akan dimandikan. Hari ini saya dikapani, satu saat engkau akan dikapani. Hari ini saya disolati, satu saat engkau akan disolati. Dan hari ini saya dikuburkan, satu saat kalian juga akan dikuburkan. Inilah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita sadar bahwa kehidupan kita ini akan berakhir. Dan ketika kehidupan kita berakhir, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, yaumun asir ghairu yasir. Kehidupan pasca kehidupan ini, kehidupan dunia ini di alam barzah, di alam akhirat adalah kehidupan yang sulit sekali.
Pada hari ini kita mendapatkan kesulitan hidup yang berat, tapi insya Allah masih banyak orang yang bisa kita minta bantuan, minta tolong kepadanya agar mengeringankan beban-beban kehidupan kita. Tapi ketika kemudian kita berada di alam barzakh, kepada siapa kita akan minta tolong? Kita berteriak sekeras mungkin, tidak ada yang mendengarkannya. Sekeras apapun kita berteriak meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang masih hidup, tidak akan ada yang mendengarkannya. Itulah beratnya kehidupan barzakh, kehidupan akhirat kelak. Maka oleh karena itu banyak di antara orang-orang yang sudah dikubur, orang-orang yang sudah berada dalam barzakh berkata, irji qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah saya kehidupan dunia, semoga saya bisa melakukan amal soleh yang saya tinggalkan selama hidup di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla, sama sekali tidak. Tidak bisa engkau akan dikembalikan lagi kehidupan dunia, sebagaimana kita tidak bisa kembali ke dalam perut ibu kita. Begitulah kehidupan barzakh ini tidak bisa kita tinggalkan kemudian kembali ke dalam kehidupan dunia. Tidak bisa, kalla. Maka oleh karena itu, mari kita jadikan kematian ini sebagai pelajaran kita. Kita mulai insaf, kita mulai sadar. Yang tidak pernah ikut pengajian, kemudian segera ikut pengajian. Yang lalai sholat segera sadar agar dia senantiasa sholat tepat waktu. Yang suka melakukan maksiat, tinggalkan maksiat, karena kematian itu tidak mengenal usia. Kematian niki datang kepada siapapun, anak kecil juga mati, orang muda juga mati, orang tua mati, yang sakit, yang sehat mati. Mati itu bukan karena orang tua dan karena orang sakit, tidak. Tapi kematian itu datang sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang kepada kita, maka kematian itu tidak peduli apakah kita masih muda, apakah kita masih sehat, atau kemudian kita dalam kondisi sakit, atau sudah tua, atau baru lahir sekalipun, kematian itu akan datang tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu. Almarhum niki setiap hari dia duduk, kemudian setiap orang yang lewat menyapa dia selalu senyum. Dan pada hari ini dia sudah meninggalkan kita semua. Maka oleh karena itu mari sama-sama kita sadar, menyadari tentang kehidupan kita, bahwa kehidupan ini sangat pendek sekali, sangat cepat berlalunya, hari demi hari sangat cepat berlalunya. Maka kita tidak merasakan nanti ketika kita sudah berada di alam barzakh, melainkan hidup ini hanya setengah hari atau berada di waktu sore yang sebentar sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, tentunya almarhum niki bergaul bersama tiang pelunggu. Barangkali insya Allah pasti juga beliau melakukan kesalahan. Dan sebagai manusia, tentunya setiap manusia kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Maka tiang sebagai perwakilan dari keluarga memohon melunas maaf apabila selama hidup beliau terdapat kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan kepada tiang pelunggu. Sekali lagi tiang mohon maafkan kepada tiang pelunggu. Bagaimana niki tiang pelunggu? Maafkan din. Maafkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Kemudian selanjutnya tentu sekalipun almarhum niki masih muda, dalam bergaul ada hutang piutang yang beliau lakukan. Kalau piutang-piutang itu kecil, mari kita halalkan. Kalau besar mungkin berat bagi tiang pelunggu, sila tiang pelunggu
mendatangi keluarga untuk menyelesaikan masalah hutang piutang. Karena sekali lagi hutang piutang niki sangat berat, amun tujuh mati niki sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan sebuah jenazah niki. Kemudian Rasul tahu jenazah ini punya hutang. Lalu kemudian beliau nanyakan hutangnya sudah diselesaikan atau belum. Kemudian hadirin mengatakan belum ya Rasulullah. Rasulullah menolak untuk mensolatkan jenazah tersebut. Maka oleh karena niki bagi tiang pelungguh yang memperhutangkan, segera menghubungi keluarga dan mudah-mudahan akan segera terbebas beliau dari hutang piutang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan kematian niki menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mari kita hadiahkan pahala surat Al-Fatihah kepada almarhum. Ila hazin niyah wa la kulli niyatin salihah lahul Fatihah.